perjalanan proyek ini, kami mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga kenangan. Kami mempromosikan menu andalan kami, Monty dan Coffee Latte, yang berubah menjadi Mochaccino, kemudian Hazelnut Latte. Di sini kami belajar banyak, namun masih terdapat banyak kekurangan dan juga permasalahan yang timbul, yang akhirnya kami evaluasikan dan selesaikan bersama-sama, sehingga KAI dapat terus berjalan dan berhasil seperti sekarang ini. Menurut saya sangat bagus dan untuk dikembangkan lebih lanjut terkait target, terkait pemasaran, terkait diferensiasi produk. Manfaat didapati oleh anak-anak Cinta Kasih Cici tidak melakukan proyek tersebut. Ya, suatu kali ketika mereka melayani pemesanan, dan kebetulan kan pemesanan ini dilaksanakan pada saat jam istirahat. Saya bertanya nih, kan mereka sibuk banget 2 kali istirahat. Kalian melakukan seperti ini dapat manfaat enggak ya? Apa sih yang kamu peroleh? Nah, dia cerita, Pak, kita senang. Nah, pertama dia senang manfaat yang didapatkan. Kenapa kok senang? Ya paling tidak saya bisa nih menyiapkan melayani teman-teman untuk minuman-minuman yang bervariasi sehingga teman-teman nggak bosan, teman-teman juga happy. Lalu yang kedua, kita juga belajar Pak di sini melatih rasa percaya diri, menawarkan produk kepada teman-teman, bahkan nih menawarkan sampai ke kelas-kelas. Lalu yang ketiga, dia bilang yang jelas kita bisa lebih kreatif. Kira-kira besok targetnya berapa ya? Bagaimana supaya memenuhi target? Harapan Ibu tentunya dari program kewirausahaan ini untuk 10-3, yang pertama bisa memberikan dampak nyata untuk anak-anak yang terlibat langsung ya. Jadi anak-anak seperti memiliki bekal untuk dia bisa paling tidak nanti mungkin mau mendirikan bisnis kecil atau di dalam profesi pengembangan profesionalnya itu bisa menjadi modal untuk anak-anak itu belajar ya. Harapan Ibu jadi apa yang didapatkan dari KWU kemarin juga bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk nanti dibawa di dunia nyata. Pesannya untuk anak-anak terus belajar, terus berani untuk mencoba hal-hal baru, jadi harus terus berinovasi atau bisa juga dikatakan keluar dari zona aman, terus belajar. Menurut pandangan saya, kegiatan kewirausahaan dalam membentuk usaha tersebut sangat bagus sekali dalam keterampilan anak-anak kelas 10-3, terutama anak-anak kelas 10-3 memiliki kreativitas sehingga bisa mengasah kembali kreativitas dan juga inovasi, dan juga mereka dapat menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari mungkin dari segi ekonomi, tapi dari kegiatan kewirausahaan ini mereka langsung dapat terjun membuat suatu bisnis dan juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman di kelas. Kalau untuk manfaatnya banyak sekali. Dari segi keterampilan sudah jelas, anak-anak akan terampil dalam berbisnis, akan terampil dalam berinovasi, mengolah bisnis tersebut. Nah, ini sebagai jembatan pertama ketika mereka membuat terobosan-terobosan terbaru untuk dunia yang akan datang, maksudnya di kehidupan nanti mereka setelah lulus dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa mencoba mengawali dari membuka bisnis kecil-kecilan. Membuka bisnis kan mulai di awal dari hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, itu contohnya seperti itu. Pertama, menurut saya program kerja kali ini mempunyai peran yang sangat penting di SMA Cinta Kasih Cici, khususnya bagi pihak yang terlibat, yaitu pihak OSIS SMA Cinta Kasih Cici dan pihak siswa-siswi SMA Cinta Kasih Cici kelas 10-3. Mengapa demikian? Karena yang pertama, program ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk terjun langsung ke lapangan, merasakan kerja langsung di bidang kewirausahaan, khususnya bidang kopi. Kemudian yang kedua, ini merupakan bentuk dari pelaksanaan program kerja pihak OSIS SMA Cinta Kasih Cici. Dan yang terakhir, ini merupakan bentuk pemanfaatan dan pemaksimalan penggunaan fasilitas yang ada di SMA Cinta Kasih Cici. Makna yang bisa kita ambil bersama-sama dari program ini adalah kolaborasi dan juga pemanfaatan, yang mana menghasilkan hasil yang sangat baik. Output yang dikeluarkan sangat baik, yang dimana jika kita melirik ke beberapa waktu belakang bahwa program ini belum ada sebelumnya, yang mana ini merupakan inovasi baru dari OSIS angkatan kami, Alliance,
yang dimana mendapatkan antusiasme yang baik di kelas 10-3 yang menjadi salah satu kelas yang mengkolaborasikan diri bersama kami, dimana dari kebermanfaatan tersebut menghasilkan sebuah keuntungan yang juga baik tentunya bagi kelas 10-3 dan juga bagi OSIS. Keuntungan bagi kelas 10-3 itu adalah penggunaan fasilitas, pemberian izin, dan juga mendapatkan pengalaman dalam berjualan dan lain-lain. Yang dimana untuk OSIS sendiri, pemanfaatan fasilitas dapat terjalankan, program dapat terjalankan, dan juga kami juga dapat bersama-sama melihat bagaimana kami menjadi sebuah wadah untuk mewadahi teman-teman yang ingin mengekspresikan dirinya, salah satunya di dalam kewirausahaan. Dan yang terakhir, hal yang berkesan untuk saya, tentu semua yang dijalankan di program ini sangat berkesan. Berkesan bagi OSIS, berkesan juga bagi 10-3. Teman-teman 10-3 semuanya dapat saya bilang ambisius, yang dimana hal ini membuat program ini dapat berjalan lebih baik lagi. Yang dimana pada hasil akhir bersama-sama kita dapat lihat bahwa program ini sukses untuk dilaksanakan. Itu experience pertama saya jadi mentor, jadinya saya tahu gimana sih cara untuk mengajari anak-anak kelompok saya, memimpin anak-anak kelompok saya supaya proyek PKW-nya berjalan dengan lancar. Habis itu kalau keuntungan, selain keuntungan keuangan yang kita dapat, kita juga mendapat banyak keuntungan lain-lainnya. Contohnya kayak kita bisa melatih kerjasama sebagai tim. Habis itu kalian juga bisa mengelola uang. Habis itu menu-menu, belajar menu-menu baru, cara membuat menu itu, pemakaian alat, dan masih banyak lagi. Nah ini tuh sebenarnya sangat berguna banget untuk di pelajaran KWO. Ini bekal untuk kewirausahaan di masa depan nantinya. Saya belajar bagaimana cara mengorganisir banyaknya orang, yaitu 16 orang dalam satu kelompok. Juga bagaimana cara mengembangkan sisi-sisi kewirausahaan dari setiap kelompok yang saya punya ini. Terus kalau ditanya dalam segi keuntungan, tentunya keuntungan didapat dari proyek ini sangatlah banyak. Kita belajar bagaimana cara kerja sama tim, kita belajar bagaimana cara mengkondisikan sebuah tim dengan baik. Terus kita belajar juga bagaimana kita melatih soft skill kita. Terus kita belajar juga bagaimana buat hal yang belum pernah kita coba sebelumnya. Terus kita diajarin bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, yaitu dengan skill problem solving yang kita miliki. Selanjutnya ditanya hal apa yang paling mengesankan selama berada di kelompok ini. Tentunya selama berada di kelompok ini banyak sekali hal-hal sedih, senang, bahagia yang terjadi. Mungkin yang berkesan adalah tadinya pada awalnya kelompok saya terkesan mungkin seenaknya, mungkin terkesan pada menggunakan cara sendiri dalam berorganisasi. Tapi seiring berjalannya waktu mereka semua dapat beradaptasi dengan baik dengan cara mau untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Makna yang saya dapat dari OPK ini sangat berarti. Itu dimulai dari kebersamaan saya bersama teman-teman saya, mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga untuk saya, dan juga teman-teman juga, di mana dalam keuntungan itu kita belajar bersama-sama untuk membangun apa itu kewirausahaan, bagaimana cara meluncurkannya daripada kita harus mengetahuinya di jenjang lebih lanjut, mengapa kita tidak mempelajarinya dari sekarang. Untuk OPK ini kita dalam suatu kelompok pasti ada yang namanya masalah. Tapi dalam masalah itu telah kita selesaikan juga secara bersama-sama, evaluasi, dan juga kumpul bersama kelompok untuk membahas satu hal yang menciptakan keharmonian, kemudian bisa membantu kita dalam menjalani OPK ini dari proses, dari masalah, dari awal, dari proses hingga masalah konflik. Kemudian kita berhasil menjalankan KWUK ini selama 3 bulan lamanya, dan itu disebut berhasil. Untuk kelebihan dan kekurangan yang aku rasain yang bisa aku sampaikan selama proyek ini tuh, kelebihannya adalah dengan adanya proyek PKW ini kita bisa belajar banyak banget tentang caranya jualan, terus juga bisa ngembangin skill-skill yang kayak cara bikin minuman, terus juga cara kita ngomong ke customer service, dan juga cara nanganin kayak Google Form dan stuff like that, terus juga keuangan, masalah keuangan, dan juga kerja sama tim tentunya. Nah tapi kekurangannya adalah karena di jam PKW ini yang ngelaksanain cuma kelas 10-3 dan itu setiap istirahat, jadi pastinya makan banyak waktu banget tiap kali istirahat, dan juga kita kan harus beres-beres ruangan PKW. Ujungnya kadang-kadang ada beberapa teman-teman kelompok yang akhirnya malah ketinggalan pelajaran atau telat masuk kelas gara-gara miskomunikasi soal proyek ini.
Nah, terus terakhir untuk cara menyelesaikan masalah selama di kelompok PKO itu, sebenarnya waktu di kelompok PKO itu banyak kekurangannya karena nggak semua anggota kelompoknya itu aktif dalam berdiskusi. Jadinya umumnya kebanyakan keputusan itu diambil sama beberapa orang doang yang emang lebih aktif. Nah, jadi tapi untuk masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena pastinya ada bimbingan dari ketua kita Mas Nurul dan terutama juga bimbingan dari guru pendamping kita yakni Miss Debbie. Jadi semua permasalahan itu pastinya diselesaikan dengan cara diskusi masing-masing dan juga dengan persetujuan kelompok. Tapi kelebihannya sih kita makin solid ya di akhir-akhir. Terus kita juga bisa capai target yang kita mau. Itu menurut aku keren banget. Keren banget sih ya. Nah, kalau dari aku sendiri kita jadi belajar banyak hal, apalagi dalam hal jual beli sesuatu yang sebelumnya itu belum kita dapatkan ilmu ini di mapel-mapel lain atau di kelas-kelas sebelumnya. So happy. Ini tim produksi katanya. Bener, epe. Mantap. Tutup. So happy. Kalau ini kan langsung kita tipin juga. So proud. So, ini logo kita ya guys. Udah. Ini kamera. Oh, mantap. Logo cake. Thank you.